Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Reminder, hari ini kita akan keluar dua data penting, yaitu core retail sales dan retail sales. Ini dua-duanya akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 8 malam, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Terutama ini untuk yang konservatif ya, buat yang agresif ya minimal pasang SL aja ya. Untuk BTC nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan tadi pagi ya, kondisinya ya tinggal kita lihat apakah dia akan ke-reject oleh 84.000 dan MA200 atau enggak. Kalau ke-reject oleh dua resisten ini ya mulai ada pemecahan struktur lagi. Kemarin kan udah mulai ada harapan nih ya, udah mulai membuat high ya, lalu membuat suatu higher low dan higher high lagi nih. Nah, kalau sampai ini mulai ke-reject, ada potensi mulai membuat lower high dan lower low ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Next kita masuk ke Bitcoin Dominance. Untuk Dominance hari ini masih cenderung sideways ya. Kita tinggal lihat apakah dia perlu mantul lagi di MA20 atau tidak. Nah, mungkin sideways ini terjadi karena kebingungan di market ya, di mana balance sheet mulai ada peningkatan. Nah, di sini mungkin banyak yang udah mulai berharap, wah, apakah ini tanda-tanda awal bahwa Bitcoin dominance akan lanjut turun, masuk ke altcoin season. Ya gue ingatkan sekali lagi, hati-hati, tunggu sampai apa? Sampai the Fed lebih dovish. Ya kita tunggu nanti di tanggal berapa sih? Gue lupa, kayaknya Kamis atau Jumat ya, gue lupa tepatnya kapan tuh. Ya pokoknya the Fed ada pengumuman interest rate, lalu juga ada statement. Nah kita tunggu di situ ya, kita tunggu mereka ngomong apa. Kalau mereka kata-katanya statement-statementnya itu lebih dovish ya, keluar kata-kata seperti inflasi sudah dalam kontrol kita ya, lalu udah ngomongin soal labor market membaik ya, kemungkinan resesi mengecil. Nah itu kita boleh lebih boleh kita lebih positif lagi, lebih optimis lagi. Apalagi kalau sampai interest rate decision tiba-tiba diputuskan untuk turun. Nah, itu juga boleh lebih pede begitu. Tapi selama itu belum terjadi, selama belum ada peningkatan lagi di balance sheet ya yang cukup signifikan dan konsisten, jangan terlalu banyak berharap yang aneh-aneh begitu ya. Tetap 60-40 atau 70-30 ya. Tetap itu aja deh ya, 70-30 begitu. Nanti kalau sampai sudah bergeser ke altcoin season, sudah mulai keluar semua tuh tanda-tandanya, QT sudah berhenti, the Fed mulai dovish ya. Nah, itu bolehlah lu fokusnya lebih di alts untuk akumulasinya gitu ya. Oke. Langsung ke komen. Yang pertama dari TRRFL ya. Saya bangkrut Fartcoin, mulai bangkit lagi nyicil beli BTC. Benar kata Abang, lebih aman BTC. Yes, BTC akan selalu lebih aman dibandingkan dengan, jangan ngomongin Fartcoin. Ini Fartcoin udah minus 93% sekarang ya. Bahkan 90, enggak tahu lah, terakhir 93 gua cek ya. Nah, sekarang mungkin ada peningkatan atau penurunan sedikit. Ya apapun itu, that's beside the point ya. Jadi jangan kan ngomongin Fartcoin, altcoins yang lain aja itu akan jauh lebih besar resikonya. Begitu ya, jadi ya baguslah. Ini artinya apa? Artinya mau belajar ya. Kemarin gue udah kasih feedback ya, jangan terlalu banyak di Fartcoin, di meme coins, di altcoins ya, banyakin BTC. Nah sekarang kerasa kan begitu ya. Ya udah, yang penting 70-30. Jadi tetap juga bisa ada kemungkinan mendapatkan profit di alt saat dia mulai masuk altcoin season begitu ya. Oke, next dari Murs ya. Wah, ini sempat udah di like sama satu kayaknya ya. Salah satu YouTuber kripto yang paling objektif, sesuai fakta, nggak muluk-muluk cari sensasi. Sukses terus Bang. Mantap. Thank you for the kind words ya. Next dari Bun ya. Bang, 2 tahun lagi saya pensiun. Sekarang tiap bulan uang selalu sisa 30 juta. Kalau dimasukin ke Bitcoin aman nggak Bang? Sisa 30 juta ya. Ini pertanyaan gue satu. Kalau sampai ya 2 tahun lagi ini udah lewat, lu pensiun ya. Nah, itu lu ada cash flow lain nggak? Atau benar-benar udah stop nih semua, udah nggak ada 30 lagi sama sekali. Nah, kalau udah benar-benar lu 2 tahun lagi pensiun dan nggak ada passive income sama sekali, lu benar-benar udah stop, udah nggak ada lagi pemasukan, jangan, lebih baik jangan ya. Dan pertanyaan gue juga satu, lu udah punya dana darurat nggak? Kalau lu punya dana darurat minimal 3 bulan, lebih bagus lagi sampai setahun, itu masih lebih mending lah ya. Tapi sebelum lu punya dana darurat, lebih baik jangan ya.
Dan kalau ngomong 2 tahun menurut gue terlalu pendek sebenarnya ya. Menurut gue ya, pandangan kita kan gue sering bilang nih, aturan ketiga dari 3 golden rules ya. Yang ketiga adalah apa? Jangan berpikir pendek ya, jangan berpikir jangka pendek. Nah, berpikir jangka panjang. Jangka panjang tuh gimana? Minimal 4 tahun satu business cycle. Begitu. Kalau ngomong 4 tahun masih lebih enak. Kalau 2 tahun risky ya. Nah, tapi baik lagi, gua nggak tahu persisnya gimana nih. Jangan-jangan lo bilang sekarang ada uang segini tuh dingin banget. Lu masih ada dari pemasukan lain gitu misalkan. Jadi misalkan lu kebutuhan semua udah beres, ini bener-bener dingin bang, bener-bener dingin, nggak perlu sama sekali. Kalau itu oke lah, masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau lu dalam 2 tahun lagi pensiun dan bener-bener zero, nggak ada lagi income yang masuk, jangan ya. Lebih baik tunggu, nanti kita akan bahas lagi secara statistiknya ya. Dan ya intinya itu sih, ya intinya itu ya. Sip. Next dari Bones Channel. Makasih Bang Toshi. Gua ngikutin channel TCI sejak Januari 2025. Dulu gua anti BTC. Waduh, anti BTC ya. Sekarang gua ngikutin arahan Abang sejak Januari. Gua mulai DCA dan lumayan portoku mulai ada pondasi. Janji ya Bang, ini channel tidak akan dikomersil karena Bang Toshi sudah banyak mencerahkan warga plus 62. By the way, apakah Bang Toshi masih ada family dengan Pak H something Teja ya? Teja ya. Enggak sih kayaknya ya. Dan nggak tahu nih Teja siapa. Teja banyak kayaknya ya. Hak something Teja tuh kayaknya ada banyak ya. Saya kok merasa familiar ya. Salam bertuai. Kayaknya kalau family sih enggak ya. Tapi nggak tahu deh ya. Oke, jadi untuk ini sih enggak ya. Kita sudah ngomong berkali-kali buat TCI memang dari awal dibangun untuk edukasi dan kita tidak mau ada kelas berbayar. Semuanya for free. Begitu. Jadi cara untuk mendukung TCI sebenarnya bisa dengan cara yang gampang. Lu bisa share our video ya ke teman-teman lu yang membutuhkan ya. Jadi orang lebih tahu lagi. Ini kan edukasi ya. Lu ngerasa bermanfaat nih ya. Nah, lu bisa kasih tahu ke teman-teman lo. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Lu pakai nggak pakai kan sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin lu merasa wah gue terbantu sama TCI, lu bisa menggunakan link referral di bawah atau juga bisa pakai super thanks. Tapi semuanya sukarela. Gue nggak mau memaksa siapapun. Gue pengen semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kalau mungkin belum merasa ya kebantu ya bisa dengan salah satu cara itu. Udah gitu aja ya. Tapi ya kita komit nggak akan ada mau sistem berbayar, grup-grup VIP tertentu itu nggak ada ya. Apalagi titip dana. No ya. Jadi kalau sampai ada yang pura-pura jadi TCI, harap laporkan ya karena TCI tidak pernah dan tidak akan ya pernah membuat grup-grup seperti itu ya. Next dari Raksi Song ya, baru ketemu Bang jujur-jujuran, lu Bang jujur-jujuran mungkin ya, lu kebangun wealth dari spot atau future. Gue udah sering bahas future itu bukan untuk membangun kekayaan ya, gue signifikan besarnya ya melipat gandakan kekayaan gue tuh bukan dari future tapi dari spot dengan berpikir jangka panjang ya. Persentasenya aduh future tuh kecil lah. Future tuh kalau ini ya cara pandang gue, future itu untuk lo ya jajan-jajan, liburan, ya mau liburan kemana gitu ya, trading future dulu berapa lama dikumpulin des, bisa pergi ya, bisa bawa jajan-jajan, ngopi-ngopi. Kalau ngopi sih kayaknya nggak kira-kira ya, kopinya terlalu banyak kayaknya. Tapi ya intinya bukan untuk wah saya dalam sebulan bisa beli McLaren, nggak, itu bullshit lah, nggak ada kayak gitu ya. Yang ada malah hilang duit McLaren, nah itu bisa sebulan tuh kalau lo gila-gilaan gitu. Jadi nggak, untuk kekayaan, wealth itu dari spot. Ya, future itu untuk kita jajan-jajan, senang-senang itu boleh lah ya. Gitu ya. Next, mana lagi nih? Dari Diriwansi ya. Bang, misal musim kayak sekarang kan market tuh lagi sideways. Misal kalau kita naikin muatan 10% dari Porto buat scalping di spot cari cuan 2%, beli harga murah jual tinggi, apakah worth it mungkin ini ya? Ini worth harusnya ya. Cuan secara worth it cuan secara saya belum secara saya belum paham tentang fee jual beli di exchange. Murah kalau spot sih 0, something, bahkan ada 0,0 something ya. Jadi nggak masalah fee-nya, tetap profit. Kalau 2% jauh ketutup ya. Jadi ya nggak perlu takut untuk urusan itu ya. Jadi nggak akan buang-buang waktu sebenarnya. Cuman begini, hati-hati. Suka gini kadang-kadang nafsu ya. Aduh, rugi nih, ya udah deh biarin deh jadi kayak sangkut ya. Udah gitu buka lagi. Nah tiba-tiba jadi habis peluru aja. Nah itu sering terjadi ya. Nah sampai terus kalau mau melakukan ini gitu ya, trading spot jangka pendek gitu ya, yang kayak jadi kerasanya sedikit setupnya kayak futures. Nah itu mungkin diambilnya jangan dari bagian BTC, ambil dari future, bukan dari futures tapi ambilnya dari jatah altcoins
Ya, jangan dari BTC karena itu fondasi. Dah, itu aja sih ya. Next dari mana nih? Dari Bro Aina. Ya, ini sempat di like sama ini juga sama Sato ya. Nambahin Mak, jika market nggak ke kanan atau ke kiri dan cenderung nggak kemana-mana, berarti jaringan internet Anda bermasalah. Silakan restart modem atau selesaikan tagihan bulanan Anda. Ya, ini gue sempat ngejok lah kemarin ya. Karena market bukan untuk ditebak, tapi untuk kita analisa dan responsif. Dan market bukan sekedar tempat cari cuan, tapi bagaimana meminimalisir kerugian. Sukses dan sehat selalu untuk keluarga besar TCI. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Next dari Mustafa Dani. Untuk Bang Toshi, jangan lelah mengedukasi. Sangat bermanfaat sekali. Thank you ya. Next dari Unyil Sempro, para pemimpi yang sok pinter ngedewakan kripto, elah tai. Wah, ini akhirnya dapat juga. Jarang nih, jarang spesies seperti ini di TCI ya. Tapi ada nih nyangkut kayaknya satu nih orang mungkin ya. Jadi gini ya, kemarin kita udah ngasih banyak contoh orang-orang yang mungkin di market kemakan dengan bacotan dukun, dengan janji manis dukun. Tapi banyaknya sadar bahwa oke, ada kesalahan gua juga nih, kenapa mau percaya sama dukun ya. Nah, setelah itu mau belajar yang benar. Nah, itu mindset yang benar, yang tepat. Nah, ini ada contoh nih mindset yang salah. Ya, bagus lah jadi ada contoh juga nih, contoh kasus. Ini adalah tipe-tipe orang yang gue kategorikan udah rugi di kripto langsung bilang kripto anjing. Wah, kripto tuh semua scam. Semuanya sampah. Padahal faktanya banyak sekali orang yang profit. Salah satunya siapa yang ini lagi ngomong ya, profit di market. Sekarang ini udah dibanting-banting begini pun masih besar profit gue. Kenapa bisa seperti itu? Karena benar cara berpikirnya, benar cara investasinya. Nah, kalau lu masih minus terus, tapi orang lain ada yang profit, nah lu coba mikir, introspeksi diri. Apakah gua ada salah atau enggak? Nah, janganlah jadi orang yang pokoknya kalau gua kalah, gua minus, ini semua salah market. Gua tidak mungkin salah. Wah, itu cara berpikir yang keblinger. Begitu. Jadi untuk Unyil Sempro nih kok namanya kayak nggak asing ya. Kayaknya nih orang pernah berapa kali deh cuma di sini rage quit aja lah gitu mungkin ya. Nah, ya ini sekali lagi contoh ya. Jadi ya ini salah tempat gitu loh ya. Kita di sini bahas resiko terus loh gitu loh. Kita bahas resiko, kita bahas dulu potensi justru belakangan, resiko dulu baru potensi gitu ya. Jadi satu, untuk si Unyil Sempro ini satu salah kamar ya. Karena kalau mau marah-marah silakan ke dukun yang lain yang kemarin bilang bakal super cycle, bakal $1 juta dan lain-lain ya. Dan yang kedua, yang mindset lu, sorry, ini mindset pecundang ya. Karena kalau mau ngomong, nih kenapa gue bisa ngomong pecundang? Karena gue udah pernah ngerasain juga di posisi di mana belum minus, salah. Tapi gue introspeksi diri bahwa jangan-jangan ini bukan masalah marketnya jelek atau enggak. Jangan-jangan guanya nih masih jelek, otakmu masih kosong. Nah, gue coba isi. Setelah diisi profit. Nah, silakan introspeksi diri ya. Next. Dari Kopin. Wah, thank you Super Thanks ya. Jadi lagi-lagi Super Thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI. Seperti yang kalian sudah tahu ya, kita sudah pernah bahas berkali-kali bahwa DTCI semuanya for free. Jadi Super Thanks selalu bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI. Ya, sekali lagi thank you untuk Bro Kopin. Siap Bro Toshi. Salut buat edukasinya. Saya sangat cair dan independen ya. Salut buat edukasinya yang salah baca ya. Salut buat edukasinya yang sangat cair dan independen. Para pengikut dipersilakan buat memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Yes, masa kita paksa-paksa ya. Kita seakan-akan diajak untuk belajar bersama dengan santun, selalu diingatkan pada 3 golden rules dan sesuai SOP masing-masing. Yes, ya SOP nggak harus sama persis setiap orang ya. Setelah saya kenali diri saya sendiri, ternyata saya tipikal yang lebih cocok DCA pakai TA dan harus mempunyai SOP, tahu kapan masuk dan kapan keluar dari market. Mohon dijelaskan plus minusnya DCA murni murni dengan yang pakai TA bro. Jika ada yang salah tolong dikoreksi. Kalau untuk DCA murni ya plusnya apa? Nggak pusing, beli aja terus. Pokoknya per seminggu sekali misalkan atau per 2 minggu sekali beli BTC. Mau rendah mau tinggi beli aja, nggak usah dipikir gitu ya. Kalau pakai TA kadang-kadang bisa kebawa emosi gitu kan. Aduh, gue udah akumulasi kok turun lagi. Nah itu. Nah selain dari itu ya, kalau lu DCA pakai TA kadang-kadang suka kesambet dukun begitu ya. Lu pakai TA begituan kayak anak SD, apaan sih nih TA tuh begini ribet, wah semuanya dicoret-coret gitu ya, ini semua chartnya wah sampai nggak kebaca, ini angka berapa nggak kebaca gitu ya. Nah itu udahnya bisa-bisa ke bawah sekte-sekte tertentu yang ujung-ujungnya jadi boncos begitu. Jadi mungkin kalau mau ngomong efektif mana, menurut gue lebih efektif TA.
Tapi kalau buat orang yang TA-nya mau cuma setengah matang, belajarnya nggak mau full, mending DCA murni. Karena udah banyak orang yang TA setengah matang, malah ujung-ujungnya beli pucuk, jual waktu ngedam. Beli pucuk, jual waktu ngedam. Gitu sih. Ya. Tapi ya sebenarnya kalau ngikutin cara TCI gitu ya, dan nggak kemakan dukun sih harusnya profit. Ya karena udah banyak juga kok orang-orang yang dari 2023, bahkan dari 2022 bareng TCI gitu ya, di masa-masa lagi nggak enak banget tuh. Beli di daerah 15.000, 20.000, ya udah profit sekarang. Dan profitnya pun signifikan. Begitu. Ya tinggal lu pilih aja mana yang lebih cocok. Dan DCA murni ini cocoknya buat orang-orang yang berpikirnya benar-benar panjang gitu ya, 10 tahun ke depan gitu, atau nanti buat gua pensiun. Nah, itu cocok DCA murni gitu. Ya, kalau untuk TA lu menggunakan teori cycle, teori business cycle per 4 tahun sekali begitu ya. Next dari Ruben Adrian ya. Kok kalau mau lihat total M2 supply berupa grafik yang bisa disandingkan dengan BTC, gimana caranya ya? Sebenarnya gampang sih ya, cuman coba kita cari ya. Gua lupa spesifiknya apa. Kayaknya cuma ditambahin M2 aja sih. Lu masuk ke TradingView ya, lu klik yang plus ini ya, yang plus. Lu klik and then lu cari M2 aja. Ya, lu cari M2 yang ini nih, money stock ingat gua ya. Ini kan keluar dari, nah ini Federal Reserve ya. Lu tinggal klik mau yang mana nih. Kalau lu pengen langsung keluar di chartnya berbarengan ini ya, langsung keluar di sini. Nah, nih keluar. Kalau lu pengen bikin pane baru gitu ya, atau kayak bagan baru, bisa lu carinya di new pane. Nah, tuh. Jadi bebas tergantung yang mana ya. Tapi intinya kalau di TradingView seperti itu, di tempat lain I don't know ya. Oke. Next. Dari Paco Basten ya. Kok mau tanya kalau ada apa ini? Orderan mungkin ya. Orderan yang nggak kejemput, partially filled. Apakah itu emang secara market global nggak ada yang beli atau problem liquidity di aplikasinya? Itu permasalahan di exchangernya. Itu antara kurang liquidity atau error. Itu bisa lah antara dua itu ya. Tapi seringnya sih kekurangan liquidity begitu. Biasanya di exchanger yang nggak terlalu besar dan si perputaran dananya sering kali terjadi partial field begitu ya. Itu aja ya. Beres. Udah ya? Beres. Oke, itu kurang lebih ya untuk DCWT sesi kedua ini secara komen-komennya ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk para ini ya, untuk para newbies apa namanya? Ya terus belajar, ya, terus konsisten dan tutup telinga dengan dukun ya. Sekali lagi dukun tuh simple banget. Dukun tuh adalah orang-orang yang seakan-akan tahu besok mau kemana. Gitu. Kalau udah ada orang yang ngomongnya udah kayak tahu besok mau kemana, udah tinggalin. Termasuk gua, kalau sampai tiba-tiba gua kesambet setan, gua jadi kayak dukun, nah tinggalin. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini ya, ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi short kita sudah kena target TP. Ya, retest 1, retest 2 di angka 135,6, dia tepat ke reject di tempat yang sama ya. Dan kena target TP kita di angka 130,18. Nah, ini profit berapa persen? Coba kita cek. Dan ternyata kita profit sebesar, ya kalau kita bulatkan 4% lah ya. Tepatnya 3,96%. Oke, itu untuk setup posisi futures kemarin. Sekarang belum ada setup lagi karena jebol. So, posisi spot ada di angka 121,16 dan di 119,22. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi short kita juga profit ya. Retest 1, retest 2 di angka 0,7572, kebuka posisi short dan kita profit sebesar 2,12% ya. Itu untuk posisi short kemarin udah profit. Nah, hari ini kita sudah juga punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada beberapa. Buat yang konservatif bisa di sini nih. Di angka 0,7288. Kalau lo sama kita SOP-nya mungkin ya udah kena target TP nih ya. Buat yang belum pasang ya boleh yang konservatif di sini. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 0,741105 ya. Untuk posisi spot ada EMA200 0,6825 dan 0,6307 ya. Next kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa di sini kita sedang punya posisi short nih. Nah, tapi posisi shortnya sedang minus kondisinya ya. Ya tinggal kita lihat besok pagi daily close seperti apa, atau boleh juga pertimbangkan nanti di jam setengah 8 ya. Kalau sudah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP kita di EMA 20, boleh pertimbangkan untuk tutup posisinya ya, untuk posisi short di BNB gitu ya. Oke, untuk posisi spot karena belum terjadi reclaim ya, berarti buy limitnya masih di EMA 20 di 568,7 dan 550,022 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua kita ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules ya. Ini bukan cuma basa-basi ya, ini memang 3 aturan yang menurut gue sangat penting, dan gue harap terutama bagi para newbie saat ngedengerin 3 aturan ini nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, tapi benar-benar pikirin baik-baik dan kalau bisa diadopsi gitu. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas. Itu udah paling nggak boleh ya. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang ya. Kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.